Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 8 Februari tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Kejadian. Pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah bersabda, "Jadilah terang," maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama. Allah bersabda, "Jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air di bawah cakrawala dari air di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Allah bersabda, "Hendaklah segala air di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah bersabda, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga. Allah bersabda, "Jadilah benda-benda penerang di cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi." Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang kecil untuk menguasai malam. Dan Allah menjadikan juga bintang-bintang. Semuanya itu ditaruh Allah di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari keempat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya Ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Tuhan Pencipta Semesta. Saudara-saudari terkasih, pada bacaan pertama berisikan kisah penciptaan alam semesta. Pada awalnya, Tuhan Allah menciptakan bumi dan langit. Bumi tidak berbentuk dan segalanya belum teratur. Namun dengan sabdanya, Tuhan menciptakan keteraturan dan memberikan kehidupan di bumi. Pada awalnya, Tuhan memisahkan terang dan gelap, menjadikan cakrawala, menciptakan lautan dan daratan, serta menghadirkan tumbuh-tumbuhan dan menciptakan matahari dan bulan, serta bintang-bintang. Sementara bacaan kita pada Injil hari ini berkisah tentang penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Genesaret dan tempat-tempat lain. Santo Markus merekam bahwa kemanapun Yesus pergi, banyak orang berbondong-bondong datang menemuinya, karena meski hanya menjamah jumbai jubahnya, mereka mendapat kesembuhan. Saudara-saudari terkasih, pesan apakah yang dapat kita ambil dari pewartaan Tuhan dalam Injil dan bacaan pertama hari ini? Meski tampak tidak berkaitan satu sama lain, sesungguhnya kedua bacaan hari ini memiliki pesan yang sama, yakni bahwa Tuhanlah sumber keteraturan dan kehidupan. Pada alam yang indah, teratur dan harmonis, kita bisa melihat dan menemukan itu. Tidak heran, pemazmur pernah berkata, "Langit menyatakan keagungan Allah, dan cakrawala mewartakan karyanya." Mengapa pemazmur mengatakan demikian? Karena pada wajah alam terpantul nyata keagungan dan kuasa Tuhan dalam menciptakan keteraturan dan kehidupan. Selain pada alam, keteraturan dan kehidupan itu tampak jelas pada karya Tuhan Yesus selama berada di dunia. Kemana dan dimanapun dia berada, orang selalu mencarinya, karena pada dia orang menemukan pengharapan baru, orang menemukan kehidupan, keteraturan yang sempat sirna akibat sakit penyakit dan kesulitan hidup. Saudara-saudari terkasih, semoga lewat bacaan dan Injil hari ini, kita terdorong untuk selalu mencari dan menemukan Tuhan dalam alam dan peristiwa kehidupan kita, karena kita mengimani bahwa Tuhanlah sumber hidup, Tuhanlah sumber keteraturan kita, dan Tuhanlah pencipta semesta. Marilah berdoa. Allah Bapa, pencipta alam semesta, semoga kami selalu taat dan setia akan sabda-Mu, agar kami dapat melestarikan alam ciptaan-Mu dengan baik dalam persiarahan kami menuju hidup abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.